KMO merupakan salah satu materi dalam HMI yang diberikan di setiap jenjang latihan kader. KMO merupakan singkatan dari Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi. Ketiganya merupakan circle yang tidak dapat dilewatkan di setiap organisasi. Kepemimpinan dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, dan lain sebagainya. Istilah memimpin digunakan dalam konteks peran seseorang. Istilah kepemimpinan, pimpinan, dan memimpin berasal dari kata dasar yang sama, pimpin. Namun ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Menurut John P. Fichtner, kepemimpinan merupakan suatu seni mengkoordinasikan dan mengarahkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Unsur kepemimpinan. Kepemimpinan ditandai oleh kepribadian yang khas, karena seorang pemimpin harus mampu mengambil peran dalam mencapai tujuan bersama dengan anggotanya. Namun, dalam setiap pengambilan keputusan, tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dalam hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur kepemimpinan. Unsur tersebut adalah 1. Manusia. Sebagai seorang pemimpin dalam kelompok tersebut, sebagai yang dipimpin, karena jika ada seorang pemimpin, tentu ada yang dipimpin serta tata hubungan komunikasinya. 2. Sarana, meliputi berbagai macam prinsip dan teknik-teknik, pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan atau skill yang harus dimiliki. 3. Tujuan, yaitu sebagai suatu pedoman ataupun sasaran kemana kelompok manusia akan dibawa atau digerakkan. Gaya kepemimpinan. 1. Otoriter. Gaya kepemimpinan ini memusatkan segala keputusan diambil dari pemimpin secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 2. Paternalistis. Tipe kepemimpinan ini mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapaan. Kepemimpinan ini menggunakan pengaruh yang sifatnya kebapaan dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan. 3. Demokrasi. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe ini dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik, karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Manajemen merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya manajemen, suatu aktivitas dalam kelompok sosial akan lebih baik dan juga akan lebih terarah. Menurut G.R. Terry, pengertian manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Manusia sebagai pelaksana manajemen sehingga organisasi tersebut dapat berjalan lancar dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 2. Money, uang. Di dalam semua kegiatan yang dapat menguntungkan tidak terlepas dari uang, sehingga untuk melaksanakan kegiatan dapat berjalan lancar. 3. Metode, teknik atau cara. Dalam pelaksanaan kegiatan, teknik atau cara sangat penting untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dengan mudah dan cepat selesai. 4. Materials atau materi. Segala kegiatan agar lebih mudah mengerjakan, maka harus mempersiapkan materi yang akan diterapkan dan digunakan. 5. Mesin. Peranan mesin sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila dibantu dengan mesin, maka pekerjaan tersebut akan cepat selesai. 6. Market atau pasar. Pasar merupakan tempat untuk memperkenalkan hasil produk dan menjualnya, sehingga untuk mencari konsumen dan keuntungan akan lebih mudah tercapai. Juga organisasi tersebut akan lebih dikenal. Fungsi manajemen. 1. Planning, perencanaan, adalah pemikiran yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
2. Organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan cara menentukan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil. 4. Actuating, pengarahan, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. 4. Controlling, pengawasan. Controlling sering juga disebut pengendalian, berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat mengetahui kesalahan dan segera diperbaiki. Organisasi. Profesor Sondang Siagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama, serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Tujuan organisasi secara universal adalah tercapainya semua program-program kerja yang telah ditetapkan bersama. Fungsi organisasi adalah sebagai wadah atau media untuk menyusun program kerja, menyusun taktik, sebagai perkaderan, sebagai sosial kemasyarakatan, sebagai pembinaan, penggalangan massa. Hubungan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut, yang mana manajemen tidak akan berhasil apabila tidak ada pemimpin di dalamnya, dan seorang pemimpin pun harus memiliki ilmu kepemimpinan. Jadi, antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terpisahkan. Berdasarkan tujuan HMI pada pasal 4 ADART HMI, maka jelas konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi yang digunakan di HMI adalah konsep kepemimpinan Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat 1. Sidik, artinya jujur, benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan. 2. Fatona, artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional. 3. Amanah, artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel. 4. Tablik, artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.